Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, dalam beberapa video yang kita ungkap tentang Yusuf Mansur, itu ada juga 1-2 orang yang mencoba membela Yusuf Mansur. Dalam video terakhir ada yang mengatakan, kok sadis sekali menguliti Yusuf Mansur. Seolah tidak ada sisi baik Yusuf Mansur. Bagi kita, untuk melihat satu persoalan tentu harus berdasarkan fakta. Ini misal ya, saya melihat sudut-sudut gelap Yusuf Mansur. Ya, kalau mau melihat sudut Yusuf Mansur yang paling jelas, ya berkacalah kepada penjelasan Iqbal. Iqbal itu kan sangat dikenal siapa orangnya oleh Yusuf Mansur. Kan dia sebut itu siapa orangnya. Terus kenapa? Kenapa yang dikemukakan Iqbal kok orang diam aja? Ya kan? Misalnya nih, Iqbal itu melihat Yusuf Mansur itu Fir'aun. Gitu. Terus kenapa diam? Dia mau limo. Gitu. Terus kenapa diam? Nah, ketika cerita Yusuf Mansur dengan seorang perempuan dari Sukabumi, ini karena kita nggak mau nyebut namanya nih, itu oleh Iqbal sudah disebut sebelumnya. Terus apa itu kita disebut bergibah atau memfitnah atau kita sadis? Yusuf Mansur merampok gitu. Uang jemaah itu apa itu nggak sadis? Sadis nggak dia itu? Dikumpulin duit bermiliar-miliar, misalnya nih cerita menghibur orang mau ke surga gitu. Sadis nggak tuh? Hah? Terus dengan dia bawa itu seperti cerita paket umrah merdeka. Sadis nggak tuh? Coba dijawab gitu. Coba lah kalau tanyalah gitu ke si Kumis misalnya. Ini kan ada orang sekitar Yusuf Mansur namanya Kumis loh itu. Itu ada 250 orang itu meninggalkan penyakit. Sakit orang. Rumah tangganya rusak. Hidupnya miskin, kemudian ada yang stroke, rumahnya kejual, ada yang jadi gembel. Itu jemaah terhormat di Masjid Darussalam Kota Wisata. Dia kehilangan segala-galanya. Terus Mansur peduli nggak? Malah dia fitnah lagi orang itu di Daku channelnya. Itu orang jahat itu. Coba. Setelah duit orang diambil, tuduh orang jahat gitu. Terus dalam cerita lain, udah ana bayar melalui daun 23 miliar. Itu pembohong nggak tuh? Cobalah direnung-renung tuh jahat nggak ini? Ketika kita jelaskan dibilang kita tidak berperi kemanusiaan. Ini orang ini mempunyai peri kemanusiaan nggak? Peri kebinatangan sedikit pun juga nggak ada. Jangan peri kemanusiaan, peri kebinatangan pun nggak punya. Coba lihat kambing misalnya nih. Kambing tuh anaknya sakit, oh dia sibuk sekali itu. Sibuk dia. Itu Yusuf Mansur punya nggak peri kekambingan gitu. Ini kalau kita ungkap dia orang membalikkan permasalahan, ini jangan dibalik-balik. Itu kasus tuh ya di Pengadilan Negeri Bogor itu belum selesai-selesai. Terus orang yang menggugat ini nggak bisa melihat sisi baik Yusuf Mansur. Gimana nih Anda nih kok aneh-aneh gitu. Jadi kita mengangkat permasalahan itu tuh kan biar lihat ini loh Islam gitu. Kalau seperti itulah Islam, waduh orang tuh menyesal jadi orang Islam. Bapak menyesal orang jadi orang Islam. Saya tidak perlu menelusuri ini dari siapa, saya lihat yang tertulis. Gitu. Menyesal orang jadi orang Islam, masa jadi Islam kemudian dipalakin, dibegal. Orang menyesal jadi Islam. Terus kita kan harus membuat sudut lain, ini loh Islam dari titik terang. Gitu. Bukan Islam dari titik gelap. Lalu dikarang cerita dari sisi sudut yang gelap. Apa hasilnya? Jadi kalau kita lihat
perjalanan sejarah Islam. Gitu. Islam ya memang tidak selamanya juga dia tuh membawa sisi-sisi yang positif. Ada kok dalam sejarah Islam orang-orang brengsek. Baik itu di zaman-zaman awal Islam maupun nanti Islam di Spanyol atau di tempat-tempat lain. Tapi tetap ada koreksi. Misalnya nih, ada perlakuan aparat dari kerajaan Bani Umayyah. Di mana orang zimmi yang membayar zakat, membayar pajak gitu. Itu dipukulin. Datang ulama membela. Kenapa kamu pukul dia? Ini bertentangan dengan syariat Islam. Dia bela itu orang non muslim atau orang kafir. Dia bela. Lalu apakah ulama yang dibilang, oh kok orang kafir dibela gitu? Tidak, dia membela kebenaran yang ada dalam ajaran Islam yang dipraktekkan oleh aparat pemerintah itu secara salah. Ini kita lihat nih, Yusuf Mansur, coba lihat kelakuannya itu dia nggak berhenti. Supaya dia nampak sibuk gitu. Dia tetap mengkampanyekan atau mencari tempat-tempat baru di mana wajah Islam itu wajah Islam yang bopeng, wajah Islam yang rusak, wajah Islam yang tidak meyakinkan, wajah Islam orang menyesal jadi orang Islam, gitu. Atau mungkin orang keluar dari Islam terus kita biarkan gitu, nggak ada. Dulu saja itu aparat yang menerapkan ajaran Islam secara salah dilawan oleh ulama. Dilawan. Begitu juga nanti ini di Cordova, Spanyol sekarang itu. Itu banyak kekalahan Islam di situ tuh bukan karena lawan-lawannya kuat. Bukan karena Isabella dengan Philip gitu. Itu seorang penguasa yang kuat. Tidak. Tapi karena ajaran Islam saat itu, ajaran Islam yang membawakan visi kekalahan. Maka dia kalah. Terusirlah Islam dari tanah Spanyol. Coba ya kalau Islam datang dengan semangatnya yang murni gitu. Mana nggak ada yang sanggup daerah-daerah itu menahan gerak majunya Islam. Tapi ketika yang ditampilkan Islam itu Islam brengsek gitu. Maka yang ada orang pun menyesal jadi orang Islam. Nah Yusuf Mansur tuh menampilkan Islam, pertama Islam yang tidak ilmiah. Islam untuk para bahlulin. Islam yang gak bisa diungkap seterang benderang. Maka disimpulkan oleh Iqbal itu Islam Yusuf Mansur ini gak jauh dari 5 hal. Dan dia pelaku untuk 5 hal itu. Di antara mau 5 gitu kan. Mungkin, tapi saya nggak ingin membahas itu secara detail gitu. Kecuali udah ada fakta-fakta yang muncul. Terus, apa Yusuf Mansur dikuliti? Ya bisa saja. Kalau nggak mau dikuliti, jangan menampilkan Islam seperti itu. Ya kan? Jangan seperti itu. Dan kita kira bukan channel ini saja yang mengkritik Yusuf Mansur. Abdullah Gimnastiar itu keras mengkritik Yusuf Mansur. Keras. Ya kan? Kata Agim, udah jangan dekat-dekat sama Yusuf Mansur. Kalau dekat sama Yusuf Mansur habis harta kita. Kita kumpulin bertahun-tahun. Kalau dilihat sedekahkan. Terus apa Agim salah gitu? Agim sudah merasakan bagaimana akibat dari tindakan Yusuf Mansur. Tanah-tanahnya yang Geger Kalong ya di Daud Tauhid itu. Itu banyak yang disikat. Kalau nggak mau buka, tanyalah Agim itu. Dia kejepit. Dia pikir nih sahabat gitu. Oh enggak. Itu tiang gantungnya yang dibawa ke Agim. Coba dikonfrontir kalau nggak percaya.
Itu Pak, jadi jangan kita lari-lari dari masalah gitu. Memang orang ini, Yusuf Mansur ini, ya kerjanya nggak ada membawa Islam sebagai agama ilmu, atau Islam sebagai rahmatan, atau Islam sebagai hidayatan. Nggak ada. Dia hanya menjadikan Islam mazra'atan, atau menjadikan Islam itu ladang. Ladang apa? Mazra'atan lil fulus. Oh, itu ladang duit. Nggak ada cerita lain dari itu. Dan saya nggak mengada-ngada, ada faktanya semuanya. Misalnya Zaini Mustafa yang merasa ya, walaupun duitnya secara material itu dimenangkan dia oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terus Zaini Mustafa itu telah mengguliti Yusuf Mansur gitu. Coba jangan aneh-aneh gitu. Iya kan? Ada lagi misalnya nih, itu terang-terangan di Bandung misalnya. Di Bandung itu ada ulama-ulama, ada Kiai Atian Alidai. Oh itu kurang keras apa dia menguliti Yusuf Mansur? Selama Yusuf Mansur ini dibiarkan, berarti kita membiarkan umat ini dalam kesesatan. Itu Kiai Atian Alidai yang ngomong itu. Jadi kalau kita lihat ke beberapa tempat, coba Yusuf Mansur berani nggak gitu? Dia mau datang diceritain, itu ditungguin orang. Jangan setelah dia pergi baru bikin video gitu. Wah itu kita kesana kemarin. Orang nggak tahu. Saya udah ngalamin, saya ke Bandung disangkain itu saya mau satu forum dengan Yusuf Mansur. Itu ibu-ibu mau minta duit. Saya bilang, Bu, saya pikir ibu mau bertanya ke saya, enggak, katanya. Saya tuh mau minta duit saya. Hidup susah sekarang. Saya mau minta duit. Saya pikir si Ucup datang gitu. Cobalah dia kalau berani datang. Jangan dari jauh-jauh nyerang lalu lari. Lalu ditampilkan lalu dibuat komentar ditiadakan gitu. Itu apa ini? Jadi apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur dalam wujud warung stick and shake itu memang terus dipertanyakan orang. Duitnya dari mana itu? Nah kalau dia memang orang Islam, dia harus berani tampil ini loh. Modal saya membangunnya dari sini gitu. Kalau enggak itu 250 di tempat-tempat lain orang ya bukan satu orang gitu. Ratusan orang itu yakin itu. Uang dia dilarikan. Dalam bahasa yang agak sopan ini. Begitu yang terjadi. Tolonglah dijawab dan dijelaskan bahwa Yusuf Mansur itu bukan pembegal uang sedekah jamaahnya, dan warung stick and shake-nya itu didapatkannya secara halal. Cobalah diceritakan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bukan untuk pembelaan, tapi untuk mencari klarifikasi di mana duduk persoalan yang sesungguhnya. Biar masa Yusuf Mansur ini cepat selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.